Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimana kalian berada. Di sini saya akan menjelaskan analisa saya terhadap kasus pidana anak. Perkenalkan, nama saya Reza Aditya Setiawan dengan NIM 2019-2016-3, berada di kelas C semester 5, mahasiswa hukum Fakultas Ilmu Hukum. Selanjutnya membahas duduk perkara. Adi berusia 13 tahun adalah seorang siswa yang baru duduk di bangku kelas 1 sebuah SMP swasta di Kudus. Adi dilaporkan oleh orang tua Bunga, seorang anak berusia 8 tahun yang masih duduk di bangku sekolah dasar atas dugaan tidak pidana perbuatan cabul menyetubuhi anak di bawah umur sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak. Berdasar pengakuan Bunga, Andi telah menyetubuhi dirinya sebanyak 8 kali. Persetubuhan terjadi 3 kali di rumah korban, 2 kali di rumah pelaku, serta 3 kali di kebun saat korban bermain bersama teman-temannya. Untuk memperkuat laporannya, orang tua Bunga membawa anaknya untuk dilakukan visum et repertum terhadap diri korban. Dari hasil visum et repertum diketahui bahwa terdapat luka lecet memar di bibir, kemaluan arah jam 1 dan jam 7. Atas laporan dari orang tua Bunga tersebut, kemudian polisi melaksanakan proses lidik dan selidik terhadap Bunga terhadap dugaan tindak pidana yang dilaporkan. Setelah proses sidik, polisi kemudian menetapkan Andi sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian karena kasusnya sudah dinyatakan P21, maka perkara kemudian dilimpahkan kejaksaan, selanjutnya diajukan ke pengadilan untuk menjalani proses hukum. Analisis dalam kasus ini, Andi adalah sebagai pelaku dalam kasus dugaan tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur. Tindakan tersebut sudah dilakukan sebanyak 8 kali dari bulan Januari sampai dengan bulan September. Tindakan tersebut diketahui oleh orang tua korban dan kemudian melapor ke polisi. Berdasarkan atas laporan yang diberikan pihak korban, terdapat 2 alat bukti yang kuat. 1, terdapat pakaian korban. Yang kedua, hasil visum repertum yang diketahui bahwa terdapat luka lecet memar pada bibir, kemaluan arah jam 1 dan jam 7. Dengan terpenuhnya bukti minimal 2 alat bukti, maka pada kasus tersebut dinyatakan P21. Mengenai sistem pengadilan anak yang akan diterapkan dalam perkara ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dengan cara 1. Mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. 2. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan dengan diupayakan diversi analiti. Dalam kasus Andi yang dia masih berusia 13 tahun, masih dikatakan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, yang telah berusia 12 tetapi belum berumur 18, yang diduga melakukan tindak pidana dalam hal sebagai pelaku tindak pidana pencabulan, digunakanlah Undang-Undang Perlindungan Anak untuk menerapkan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik hukum. Alasan menggunakan Undang-Undang Pidana Anak dalam hal ini agar hak-hak anak selagi menjalani proses hukum tetap dapat terpenuhi dan terlindungi. Jika kasus tersebut tidak
Jika kasus tersebut diproses di pengadilan, di mana dalam kasus ini menurut pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak berbunyi, anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan sebagaimana yang diatur dalam pasal 81 ayat 2 Perlindungan Anak berdasarkan proses penyidikan polisi, di mana isi pasal tersebut persetubuhan yang dilakukan dengan tipu muslihat dalam rangka kebohongan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, di mana sangat kecil kemungkinan anak di bawah umur melakukan tindakan ini. Jika dalam kasus tersebut telah melakukan persetubuhan sebanyak 8 kali, maka besar kemungkinan tidak mengenai permasalahan pencabulan anak akan tetapi atas dasar suka sama suka. Kami selaku tim kuasa dari pelaku mengajukan untuk menerapkan upaya dilakukan tindakan atas dasar pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak karena perilaku masih di bawah umur, dengan memberikan jaminan pengawasan kepada tersangka, diberikannya pemahaman hukum apa yang telah dilakukan adalah salah dalam mata hukum, upaya untuk memberikan hak-hak sebagai anak agar terpenuhi dan terlindungi. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf atas kesalahan penerangan menganalisis dalam kasus ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.